Hah? Enggak termasuk sunatan ya. Itu disensor kan nih? Yang penting ada cuan juga boleh. Oke, ya, sip. Oke, baik. Kemudian news anchor dan satu lagi bahwa Kak Keisa ini pegawai negeri sipil di salah satu dinas di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu di Dinas Kesehatan. Bukan. Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Dan Kebudayaan. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengurus guru-guru di Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik, Kak Keisa. Saya pengen tanya dulu, sejak kapan akhirnya bernyanyi? Oke. Kalau sebenarnya dari bernyanyi ini sih dari sejak kecil biasakan untuk ikut tampil-tampil di acara gereja. Itu aja sih, dari yang enggak hafal nyanyi itu yang ibarat kata cuma berdiri stage di depan nyanyi beberapa bait lupa terus diam. Dari umur berapa itu? Dari umur berapa? Itu 3 tahun kali ya. 3 tahun. Ketika kecil. Jadi dibiasakan memang udah apa? Yang paling utama itu tampil di panggung dulu, berani. Lalu akhirnya ada kegiatan-kegiatan kayak perpisahan TK dan segala macam, itu nyanyi bergabung dengan teman-teman. Ya mengalir gitu aja sih sampai akhirnya di setiap kegiatan-kegiatan gereja seperti kayak Pes Parawi, terus festival apa namanya festival gereja, ya festival gereja tingkat lokal itu diikutin terus ya, intinya sih cuannya itu. Sebenarnya ini kan selain kita dapat piagam, piala, kan ada amplopan putihnya itu. Oke. Yang tertuliskan uang pembinaan. Uang pembinaan. Oke, Kak Keisa, sampaikannya Kak Keisa aja. Kak Keisa, kata orang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Betul. Apakah orang tua Kak Keisa juga bekerja di dunia entertainment? Tidak. Tidak. Makanya waktu itu saya pernah nanya di antara kami keluarga itu yang dominan untuk bernyanyi itu siapa? Cuman kata mama sih, mamanya cerita almarhum bapak itu memang juga gemar nyanyi di paduan suara. Cuma hanya ya nggak terlalu yang intens banget. Hanya ya kalau mungkin karena kalau diajak sama pihak kalau dari pihak gereja kan wajib. Itu dia. Oke, Kak Keisa, akhirnya di umur berapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang MC? Apakah karena peluang nih? Oh, kayaknya uang MC lebih banyak nih atau gimana? Gitu sih. Oke, jadi mulai menerjunkan diri dari jadi MC dalam artian kata itu selama aku masih bisa handle ya dia sah-sah aja. Apalagi kalau ya kalau aku bilang tadi, kalau itu mendatangkan cuan ya dia yang penting rekeningnya banyak kayak gitu kan. Itu dia. Saldonya banyak. Karena hidup ini. Guys, selamat datang di channel BMPMC. Seperti biasa di channel BMPMC kita akan bahas seputar dunia broadcast, budaya Dayak, dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Hasil dari obrolan dengan mereka yang punya prestasi akan menjadi inspirasi bagi yang menonton channel BMPMC. Tamu saya kali ini adalah seorang entertain sejati, di mana bisa nyanyi, bisa MC, news anchor, kemudian semua talenta di empatnya. Boleh kenalan dulu, silakan. Dari empat gitu kan. Itu bahasa apa itu? Bahasa gaib. Bahasa gaib itu. Oke, thank you. Ini apa nama acaranya? BMPMC. Oke, BMPMC ya. Oke. Apa ya? Boleh kenalan dulu. Yang dikenalin? Iya, nama kemudian. Oke. Kamu mau nama asli apa nama panggung? Nama asli aja dulu deh. Oke. Biasanya kalau misalnya di news anchor itu digunakan itu nama aslinya Keisha Abi. Tapi kalau kayak di acara job-job yang biasa-biasa orang sebenarnya ada 2 nama. You can call me Keisha. You can call me Keisha. Atau Ayah. Kamu bisa panggil saya Keisha dan kamu juga bisa panggil saya Ayah. Oke. Jadi Keisha Ayah. Keisha Ayah. Baik, saya perlu sampaikan dulu bahwa di awal saya sudah katakan bahwa Kak Keisha ini bisa nyanyi, bisa jadi MC apa aja, mau MC resmi, MC lepas atau MC non resmi. Ntar dulu. Hah? Enggak termasuk sunatan ya. Itu sensor kan nih? Yang penting ada cuan juga boleh. Oke, ya, sip. Oke, baik. Kemudian news anchor dan satu lagi bahwa Kak Keisha ini pegawai negeri sipil di salah satu dinas di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu di Dinas Kesehatan. Bukan. Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Dan Kebudayaan. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengurus guru-guru di Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik, Kak Keisha, saya pengen tanya dulu, sejak kapan akhirnya bernyanyi? Oke.
Kalau sebenarnya dari bernyanyi ini sih dari sejak kecil biasakan untuk ikut tampil-tampil di acara gereja. Itu aja sih, dari yang enggak hafal nyanyi itu yang ibarat kata cuma berdiri stage di depan nyanyi beberapa bait lupa terus diam. Dari umur berapa itu? Dari umur berapa? Itu 3 tahun kali ya. 3 tahun. Ketika kecil. Jadi dibiasakan memang udah apa? Yang paling utama itu tampil di panggung dulu, berani. Lalu akhirnya ada kegiatan-kegiatan kayak perpisahan-perpisahan TK dan segala macam itu nyanyi bergabung dengan teman-teman. Ya mengalir gitu aja sih sampai akhirnya di setiap kegiatan-kegiatan gereja seperti kayak Pes Parawi, terus festival-festival apa namanya festival gereja, ya festival gereja tingkat lokal itu diikutin terus ya, intinya sih cuannya itu. Baik, ini kan selain kita dapat piagam, piala, kan ada amplopan putihnya itu. Oke. Yang tertuliskan uang pembinaan. Betul, uang pembinaan. Oke, Kak Keisa, saya panggilnya Kak Keisa aja. Kak Keisa, kata orang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Betul, apakah orang tua Kak Keisa juga bekerja di dunia entertainment? Tidak. Tidak. Makanya waktu itu saya pernah nanya di antara kami keluarga itu yang dominan untuk bernyanyi itu siapa? Cuman kata mama sih, mamanya cerita almarhum bapak itu memang juga gemar nyanyi di paduan suara. Cuma hanya ya nggak terlalu yang intens banget. Hanya ya kalau mungkin karena kalau diajak sama pihak ya kalau dari pihak gereja kan wajib. Itu dia. Oke, Kak Keisa, akhirnya di umur berapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang MC? Apakah karena peluang nih? Oh, kayaknya uang MC lebih banyak nih atau gimana? Gitu sih. Oke, jadi mulai menerjunkan diri dari jadi MC itu sebenarnya gini ya, aku boleh cerita sedikit ya. Jadi dulu itu waktu aku kuliah di tahun 2003, aku kuliah itu pertamanya aku join di TVRI Kalteng. TVRI Kalteng, Cok. Setelah itu mulai dapat job-job dari teman-teman. Nah, yang jadi suatu keuntungannya itu pada saat itu saingan dikit, orang nggak banyak. Iya. Nah, saingan itu dikit pada waktu itu, jadi kita yang sering di apa namanya? Sering di up. Ya, di up pada waktu itu. Nah, kita sering diundang ke acara-acara misalnya ke Istana Isemulang. Kalau sekarang kan namanya Istana Isemulang kan, kalau Istana Rumah Jabatan Gubernur. Jadi kalau ada acara-acara kenegaraan seperti tamu-tamu dari Jakarta, para menteri-menteri datang itu, saya selalu diundang sama pihak yang Orjen. Kalau dulu masih terkenal dengan Orjen Tunggal. Nah, jadi diundanglah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi otomatis kita itu kan sebelum kita tampil kan pasti kita melihat suasana acara orang dong. Ya mau nggak mau akhirnya kita juga melihat, oh ternyata MC resmi itu seperti ini, MC acara hiburan itu seperti ini. Otomatis karena kita juga sering isi acara, ya kita jadi tahu, dapat ilmu juga dari situ. Hanya selama beberapa tahun itu ya masih belum untuk menggeluti acara MC itu, kegiatan MC itu. Nah, ketika udah tahun 2015 pindah ke sini, bayangkan aja jenjang sebenarnya nggak dari 2015 sih, dari 2010 sebelum aku pindah ke sini pun itu udah tetap melanjutkan pekerjaan yang dapat cuan, gitu kan, dan nyanyi terus MC di acara-acara yang paling pasti itu di acara pernikahan sih. Itu duitnya paling banyak. Nah itu, apalagi kalau gandengan. Iya. Sudah MC disuruh nyanyi. Ya. Bayarannya double. Double itu, karena hitungannya berbeda. Hitungannya double. Baik, Kak Keisa, tentunya tidak mudah dong. Tentunya tidak mudah untuk menjadi seorang MC. Tentu ada beberapa senior dan juga junior yang mau juga punya kesempatan yang sama untuk tampil di hadapan orang banyak. Nah, pernah nggak ada selama menjadi seorang MC, menyanyi ataupun menjadi news anchor di TVRI, ada nggak kesan atau pengalaman buruk yang pernah Kak Keisa alami? Suka duka di dalam satu pekerjaan itu pasti ada banget. Maksudnya dari tim kerja dan segala macam, terus menghandle waktu dan segala macam, bahkan ya pasti ada lah suka dukanya itu. Ya nggak selalu enak-enaknya, tapi kita akan selalu bersemangat ketika mendapatkan amplop putih dan transferan dana. Apalagi kalau dibilang setelah pulang selesai nomor rekeningnya berapa? Jangan lama-lama deh. Sebenarnya gitu kan, bolak-balik ngecek rekening gitu kan. Oke, Kak Keisa, ini saya mau tanya dulu.
dari sekitar umuran 17 tahun ya untuk jadi seorang MC. Kemudian rasa kepercayaan diri muncul itu sejak kapan? Maksudnya saya percaya diri, passion saya adalah selain nyanyi tadi, passion saya juga seorang MC dan saya juga seorang news anchor. Rasa kepercayaan diri itu muncul pada saat apa atau dalam kondisi apa? Pada kondisi ketika membutuhkan uang. Tapi aku ngomong dari tadi tentang uang, jangan kamu kira aku mati gitu ya. Hidup realistis loh. Hidup butuh duit. Tekanan, desakan kebutuhan hidup. Betul. Itu menempa mental kita untuk apa? Bertahan hidup. Betul. Karena aku sendiri pun juga merasakan gimana ketika nggak punya duit ya, nggak ada orang yang peduli sih. Jadi itu perlu banget. Karena ini tadi waktu kita masih sharing di belakang itu kan, kalau orang yang mungkin udah punya tanah, warisan tanah segala macam, atau dikasih modal buat buka usaha dan ini, ya itulah memang peluang usaha mereka. Nah, nasib kita ini yang tidak punya warisan, apalagi aku yang pendatang. apalagi kita pendatang Iya, kan, betul. kalau orang kayak gini, terus kita mau ngandalin apa? Betul. Gitu, kan? Nah, pertanyaan saya, kondisi pada saat itu butuh duit ya. Apakah waktu itu saya potong sebentar mas, jangan tersinggung. Apakah ekonomi Kak Keisha juga berada dalam taraf bawah? Saya selalu merasa terbawa. Gak begini maksudnya. Ya kita kan pasti berpikir bahwa kita pengen punya Sesuatu dengan uang sendiri. Dengan uang sendiri gitu kan. Ibaratnya itu tuh, dan kalau saya itu selalu berusaha untuk memanage diri itu membeli sesuatu barang itu yang sesuai kebutuhan, yang benar-benar bakalan terpakai. Nah jadi ya pertama ya karena kita memang doyan tampil, terus kedua ya hobi yang berbayar itu kan sangat menyenangkan. Betul banget. Nah, dulu pada akhirnya kok lama-lama oh ini bisa nih jadi passive income juga. Betul. Gitu kan. Berarti kalau dari antara gini, dari antara MC, dari antara nyanyi, news anchor, antara pegawai negeri sipil, dari keempat ini passionnya Kak Keisha sendiri apa? Kalau dulu nih, saya selalu menganggap bahwa my main pekerjaan utama saya itu adalah itu. Bikin malu nggak sih? Tolong jangan ditiru ya. Disclaimer, jangan ditiru. Tapi bagaimanapun juga aku selalu berusaha memanage sesuatu untuk supaya pekerjaan utama itu tidak terganggu. Tidak terganggu dengan. Ya, meskipun kadang-kadang masih suka bolos juga sih, gitu kan. Setiap orang, namanya manusia nggak pernah luput dari dosa. Yang penting itu kita bisa speak up. Betul. Sama bos kita, gitu kan. Terus yang penting bisa jadi penjilat dengan bos kita. betul. Paling enggak besoknya itu kita mungkin bayarin bakso. Oke, mantap. Oke, Kak Keisha, pertanyaan saya yang berikutnya, apakah sampai dengan detik ini Kak Keisha bahagia menjalani beberapa passion hidupnya ya, antara menyanyi, news anchor, MC, pegawai negeri sipil? Kadang-kadang kan orang merasa terbebani, bosan. Kadang-kadang itu ada juga di masa titik jenuh. Misalnya nih, kayak kesannya tuh kayak nggak bersyukur gitu kan. Aduh, kerja lagi. Jadi pernah tuh dalam 1 minggu itu full dengan job. Udah kita kerja di kantor, habis itu nanti pulangnya kita ngejob gitu kan selama 1 minggu itu. Akhirnya kadang-kadang gini juga. Ternyata kok kerja terus ya gitu kan. Tapi ketika itu juga langsung mikir, oh iya, full job itu nggak setiap saat. Betul. Jadi ya belajar dinikmati. Terus kedua, dengan seiringnya bertambahnya usia juga, nggak selamanya juga kita akan berada di posisi seperti itu. Betul. Gitu. Jadi ya Disyukuri aja dengan apa yang kita dapat. Yes. Karena saya selalu percaya bahwa ketika kita mendapatkan job ya, orang-orang make jasa kita itu karena yang dari atas yang nyuruh. betul. Kalau dari atas nggak nyuruh mungkin kita nggak akan dipakai. Ibaratnya itu gini, orang nih satu kota Pangkalambun misalnya kayak gitu kan, punya acara dan segala macam. Ya kalau memang berkat itu nggak kepada kita, betul, satu pun hajatan nggak bakalan kita dapat loh. Bener. Sedih gak sih? Kalau rezekinya bukan jatuhnya ke kita cuma bisa lihat orang. Meskipun yang punya hajatan itu keluarga kita, atau kenalan kita. Beberapa kali juga kayak gitu. Punya kenalan kita sedih lah. Iya. Seolah-olah kita nggak dianggap. Betul. Tapi ya karena prinsipnya lagi, yaitu kalau bukan rezeki kita ya. Betul. Saya ketika saya ditelepon, misalnya
nanti kamu MC di sini ya. Kemudian 2 hari kemudian dibatalkan. Saya selalu berpikir bahwa kayaknya itu bukan tempatnya saya, bukan rezekinya saya. Betul. Oke, Kak Kesa, saya pengen tanya sampai dengan detik ini juga ya, saya pengen tahu dukungan suami gimana? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Yes, dia sangat mendukung sekali dengan apa yang aku kerjakan. Dan dia mensupport aja. Dalam artian kata itu, selama aku masih bisa handle, ya dia sah-sah aja. Sah-sah. Apalagi kalau aku bilang tadi, kalau itu mendatangkan cuan, ya dia Yang penting rekeningnya banyak kayak gitu kan. itu dia. Saldonya banyak. Karena hidup ini tuh yang ditanya tuh bukan lu bisa apa, lu saldonya berapa. Iya betul. Menghasilkan nggak? Gitu, Betul. kan? Iya, kita lokasi kita ini kita berada di lokasi kedai kopi Warkop Senang Hati. Warkop Senang Hati yang beralamat di Daerah Pasar Palagan Sari. di daerah Pasar Palagan Sari, Yes. Pangkalan Bun. Ini nih bukannya apa ya? Aku biarpun udah dari 2015 tinggal di sini, sumpah beneran. Aku paling gak hafal yang namanya jalan-jalan di sini. Karena saking sibuknya. Saking nggak memperhatikan. Jadi bagi warga masyarakat Pangkalan Bun dan sekitarnya yang mau ngopi santai boleh langsung datang ke kedai kopi Hatiku Senang. Iya. Kedai kopi Senang Hati. Kedai Jangan- kopi jangan Senang dulu. Hati yang beralamat di Pasar Palagan Sari, Pangkalan Bun. Tempatnya enak ya, orang ownernya juga ramah dan kopinya enak. Baik, kita lanjutkan Kak Keisha. Yes. Sampai dengan detik ini ya, saya selalu bicara dengan sampai dengan detik ini hal yang paling yang paling Kak Keisha syukuri dalam hidup. Yang pasti sih saya selalu bersyukur itu selalu pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Betul. Dalam artian kata itu ya apapun yang aku dapatkan itu semua aku selalu mengatakan itu datang dari Tuhan. Jadi nggak sekaya banget kayak orang, tetapi waktu kita butuh selalu ada aja rezekinya gitu. Mungkin saya belum digariskan seperti Raffi dan Nagita Slavina. Aku sih nggak perlu dengan Raffi Gita Salvina ya, cukup Monica anaknya Paras. itu mah udah independen sekali. Independen banget lagi, bukan independen banget itu. Betul. Oke, baik. Kak Keisha ini cantik nih. Kak Keisha cantik. Awal niti karir sebagai seorang penyanyi, kemudian MC. Terlepas masa mudanya, pernah nggak sih ada gadun yang sebelum menikah ya? Ada gadun yang mencoba mendekati dengan jaminan dan sebagainya. Kalau sejauh ini sih ada, bahkan yang ibarat kata yang berterang-terangan ngajak selingkuh, walaupun sudah beristri, gitu kan, ngajak berselingkuh segala macam ada. Dan itu karena gini, di zaman dulu itu kan yang kerja sebagai di dunia entertain selalu dianggap miring. Betul. Itu yang ibarat, cuman kembali lagi ke pembawaan diri kita masing-masing. Kalau aku pribadi sih karena kita menjalani segala sesuatunya itu karena menyukai pekerjaan dan dapat duit dari situ, jadi ya nggak pernah berpikir untuk mendapatkan plus-plusnya dari sana. Jadi secara otomatis pun teman-teman yang ngebawa kita dalam job itu kan ngerti kita. Ya boleh dikatakan kalau entertain di tahun 2000-an sebelum masuk 2010 ya, tahun 2000-an itu ini banget gitu. Kalau nggak ada plus-plusnya lu nggak bakalan duit. Betul, nggak bakal laku. Itu nggak bakalan laku. Jadi berapa lah zaman dulu? 75.000 cuy. Jadi wedding singer itu 75.000 di tahun 2003. Kalau sekarang kan udah tus-tuskanya lah kapan. Berarti gini, aku mau tanya dulu. Kata orang sih bahwa di dunia entertainment perempuan itu lebih menjual dibandingkan laki-laki. Yes. Apakah benar? Betul sekali. Makanya menjual diri itu pun ada di dunia entertain itu ada. Jadi nggak bisa kita pungkiri. Cuman ya kembali lagi ke pribadi kita sendiri bagaimana membentengi dengan iman. Kalau udah masuk yang ini ini
maksudnya perbandingan entertain di tahun 2000 dengan di 2010 ke atas. Kalau 2010 ke atas ini kan anak-anak milenial, anak-anak milenial ke Gen Z itu kan udah jauh beda. Jadi anak-anak sekarang itu mereka ibarat kata bertalent, entertain ya benar-benar menghibur aja. Betul. Beda kalau tahun 2000-an itu selalu orang-orang berpikiran negatif pada waktu itu. Apalagi kalau seorang penyanyi harus keluar malam kayak gitu. Keluar malam harus pulangnya jam 4 pagi kayak gitu. Aku pernah ngejob juga dari jam berapa pulang harus jam 4 pagi karena jauh kayak gitu. Tanggapan orang pasti dia ini ya. Itu ini aku agak sedikit sharing ya. Nah. Jadi aku terbiasa dipercayakan oleh teman-teman Ojek Tunggal di Palangkaraya itu ke acara-acara resmi, kayak ke acara gubernur, ke acara-acara misalnya di daerah kejaksaan dan segala macam, tamu-tamu dari luar gitu. Karena satu aja sih sebenarnya, bukan karena suara saya bagus, enggak, tapi dari cara saya berpenampilan, berpakaian. Bahkan saya jadi langganan juga waktu itu diundang ke acara-acara perwira di Polres, bahkan di Polda. Bahkan bayangin aja arisan perwira itu kan banyak dibayar kali ini segala macam. Mereka request ini ya yang dibawa. Bukannya apa sih? Karena saya tidak membiasakan diri pakai rok mini, pakai tank top, karena nggak mungkin dong kita acara pejabat. Betul. Bergaya seperti itu gitu kan. Sehingga pada akhirnya sampai saya pindah itu ke Barito Timur dan sampai ke Pangkalan pun terbiasa dipercayakan ke acara resmi. Itu blazer yang akhirnya kepakai pada waktu jadi news anchor, itu sebenarnya blazer stok saya yang di acara-acara resmi itu. Oke, Kak Keisha, saya potong dulu, bahwa dunia entertainment juga butuh attitude yang bagus. Yes, betul. Gimana tanggapan Kak Keisha? Itu betul. Jadi kalau kita mau dapat job dan orang menghormati kita, ya kita juga harus bisa menghormati diri sendiri dulu. Jadi kalau kita menerapkan bahwa kita ini adalah bukan penyanyi yang sembarangan, yang tersentuh dengan sembarangan dengan bebas seperti itu, ya kita harus beretitude dalam arti kata yang enggak terlalu kata orang caper. Kan kadang-kadang itu kan body language kita yang terlalu caper, atau biasanya yang paling susah ini kalau kita harus berbau dengan para ibu-ibu, istri pejabat, harus bisa menyesuaikan diri. Harus bisa menyesuaikan diri dari cara berpakaian, body language kita ketika kita berdiri di depan stage panggung. Itu jangan ada kesan-kesan kayak body language kita mau menggoda. Nanti dikira pelakor. Besok kita bakalan dikat, betul. Dikat banget juga. Karena nilai kesopanan dari seorang entertain itu dibutuhkan juga. Kemudian Kak Keisha, bayaran terendah ketika meniti karir berapa waktu itu? Itu 25.000. 25.000. Pernah nggak dibayar nasi bungkus? Pernah. Cuman ya itu tadi, karena kita kerja di karena kita suka. Terus kedua saya mikirnya begini, ya wes, ini adalah bagian dari promosi kita. Betul. Jadi untuk meningkatkan jam terbang. Jadi saya selalu berpikir dari 25.000 ini saya bisa dapat 75.000 dari tempat yang lain setiap minggunya saya dapat. Bayangin aja 75.000 satu minggu itu full. Kalau jam sekarang anggap aja bayaran terendah kayak mereka yang pemband itu kan 500 sampai 600 kan. Bayangin aja kita taruh aja rate 500 kali 6 hari. 500 kali 6 hari, aku nggak pintar matematika dari dulu. Dia pokoknya itu lah. Sekitar 3 juta 4 juta. Kali aja setiap minggunya weddingan. Kalau ada sebenarnya itu bisa jadi pekerjaan utama, tapi persaingan sekarang ini kan ada yang sehat, ada yang enggak. Iya, Aku pernah ada di posisi di mana seharusnya itu tempatnya aku, karena persaingannya nggak sehat, akhirnya dikasih ke orang. Curhat dia. Kemudian pertanyaan berikut, sekarang bayaran tertinggi dari Kak Keisha nyanyi, bayaran tertinggi sekarang berapa? Aku pernah dibayar 5 juta. 5 juta. MC pernah juga sampai 5 juta. Pernah sampai. Tapi itu tergantung acaranya mana kayak tuan tanah apa tuan takur. Harapannya yang undang kita tuh harusnya tuan takur semua. Dan yang aku paling bahagia itu
ketika aku tuh pengen ngasih harga sekian karena aku kenal baik dengan orang itu, aku diskonkan, nggak sampai mulutku terbuka untuk mengatakan sekian gitu kan. Ya udah tante, saya kasih harga segini aja karena sebetulnya belum ada waktu. Oke, sekalinya besok ditransfer dia lebihin. Jadi ada rasa kayak bangga juga, berarti orang mengapresiasi kerja kita itu bagus. Saya pernah dinasihati oleh satu orang, termasuk guru sih, guru MC. Saya katakan ketika nanti menjadi seorang MC, jangan pernah coba untuk mengatakan harus bayar sekian. Yes. Tapi tampil terbaik sampai orang itu malu untuk bayar kamu. Ya. Sampai orang itu, kayaknya kalau saya kasih dia segini, malu dong. Saya itu sampai waktu saya sering dapat seperti itu, saya sering yang ibaratnya saya pernah waktu itu karena teman dia minta tolong, ya harga teman saya bedakan gitu kan, harga teman saya nggak akan harga profesional. Saya bilang saya minta segini aja. Nah tiba-tiba waktu dia transfer dia lebih hitung. Jadi saya mikir, oh ya udah, berarti kamu menghargai pekerjaan saya. Gitu. Aku 2 bulan terakhir kemarin aku pernah nge-job ke Keisa di salah satu tempat orang Chinese. Dia sempat tanya aku berapa bayarannya, kebetulan job ulang tahun anaknya. Berapa? Aku nggak pernah bilang karena kita satu gereja juga, jadi aku ya ditransfer aja ini ternyata ditransfer. Pas deh, banyak sekali gitu. Apa perlu kebalikan ini? Nggak mungkin. Sudah masuk kantor. Itu masuk. Kak Keisa, kalau boleh suruh milih ya satu aja dan seluruh pekerjaan Kak Keisa, satu aja, kira-kira mau pilih apa? Apa ya? Kalau saya sih sekarang ini malah lebih pengen itu mendukung tentang kebudayaan. Dalam kebudayaan itu saya ingin mempromosi kebudayaan itu dalam bentuk video, media, tetap ujung-ujungnya ke media. Karena saya sudah dapat pelajaran basic media, membuat program, ini saya seperti vlog-vlog dari podcast juga. Cuma saya mikir kok kayaknya seru ya kita mempromosikan pariwisataan kebudayaan kita itu dengan dikemas dengan agak sedikit modern, tetapi sebenarnya yang mau kita tonjolkan itu adalah budaya yang ada. Jadi kita masuk kampung-kampung segala macam. Tetap ujung-ujungnya ke media ya. Tetap ujung-ujungnya ke media, ke YouTube. Ya, ujung-ujungnya juga cuan. Karena kita sebenarnya penyuka entertain. Iya. Apapun, saya nggak tahu Kak Keisa ya. Kalau saya sendiri kalau melakukan pekerjaan berhubungan entertain, jauh manapun, itu aku bahagia. Yes, betul. Mau dibayar berapapun rasanya udah gini banget deh gitu kan. Kita tampil ini. Kalau Kak Keisa lihat sekarang ya, sekarang kan yang junior ini lagi bermuncul-munculan ini. Entah dari proses yang sehat dan proses yang tidak sehat kan juga banyak nih. Apa yang Kak Keisa mau bilang untuk para junior? Sebenarnya fase persaingan kita dengan angkatan yang junior ini udah sangat jauh beda banget. Betul. Apalagi kita angkatan minyak kayu putih. Kita nggak usah bicara tentang MC karena kalau untuk MC itu bukan hal yang mudah jadi seorang MC. Tapi kalau kita ini berbicara tentang misalnya mereka jadi seorang penyanyi isi acara. Satu, kemudahan mereka adalah mereka fresh, otaknya fresh. Beda dengan kita lansia, menjelang lansia. Veteran. Yes. Ya ampun veteran. Jadi untuk menghafal sebuah lagu pun mereka pasti sangat fresh. Kasih lagu hari ini mereka langsung hafal. Nah, cuman hanya satu hal yang perlu kita tekankan tadi adalah attitude-nya. Betul. Menghargai dalam suatu pekerjaan, karena yang namanya kita ketika jasa kita dipakai orang, berarti kita benar-benar menghargai orang pakai kita. Betul. Jadi bukan yang berkata ya Anda membayar saya ya udah kayak gitu. Jadi jangan seperti itu, karena orang sudah membayar kita maka bisa kasih yang terbaik, baik dari segi attitude. Kita yang harus melayani orang, jangan orang yang melayani kita kayak kita yang merasa kayak sok artis dan segala macam. Walaupun kita artis gitu. Apalagi kalau yang dari bawah baru naik itu biasanya sindrom star itu tinggi banget itu. Iya, semua tak injak-injak. Anda iri atau apa gitu? Di bawah hashtagnya Anda iri ya? Bukan, maksudnya begini, itu salah satu cara juga untuk mereka kalau mau bertahan. Bilang kalau kita ini kan, kita bisa melakukan apa aja. Ini nih misalnya, aku pribadi
dengan jenjang usia seperti ini pun mulai pelan-pelan untuk mundur nih. Betul. Dari dunia tarik suara yang kita kata yang kalau misalnya nih aku ngisi-ngisi panggung-panggung yang di panggung-panggung terbuka itu udah bukan aku banget. Tapi kalau aku diundang kayak di coffee, acara makan malam, all this night segala macam yang dihadiri oleh pejabat, itu gue. Memang range-nya aku gitu. Pertama beban kita pun nggak ada. Beban kita pun nggak ada, dan yang kedua lah posisinya kayak kalau kita mau tampil di panggung terbuka itu Nanti orang manggil tante. Ngapain bisa? aku mau bilang gitu. sebelum orang mencerca itu kita boleh selalu sadar diri, gitu. Oke. Sampai di titik ini Kak Kesa mungkin berbagi ilmu sedikit deh buat teman-teman yang menonton channel WMPMC. Ada mungkin yang di luar sana yang pengen mau jadi MC, pengen mau jadi penyanyi, atau pengen kerja di dunia entertain. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Yang paling utama itu tampil aja dulu. Tampil aja dulu, betul. Tampil Itu yang dipesan oleh guru saya, betul. Nanti audiens atau yang punya acara yang akan menilai kamu layak tampil atau enggak. Nah, kalau besokannya kamu dapat telepon buat di booking lagi, berarti kamu udah memang layak di situ. Nah, sekarang kalau sudah memang passion kamu di situ, kamu harus meningkatkan dari cara harus sering-sering nonton, news anchor, harus sering-sering nonton host-host, mau acara kayak Dahsyat dan segala macam itu harus ditonton cara mereka job, humor mereka, tapi kan itu disesuaikan kembali dengan situasional para audiensnya. Kalau terlalu kaku dan kolot ya nggak mungkin dong kita pakai kalimat kasar gitu kan. Nah cuman kembali lagi cara membangkitkan suasana itu juga harus dipelajari dengan rajin-rajin kita nonton TV. Saya betul sekali Kak Kesa. Saya sampai di detik ini saya masih nonton lawakan zaman dulu banget ya, kayak Extravaganza. Kemudian acara api, saya masih nonton. Mereka masuknya di sini ya, mereka dan itu aku catat. Dan ketika karena kita tampil itu bukan selamanya di depan audiensnya anak muda semua, gitu kan. Pasti audiensnya itu ada orang tua. Jadi itu aku gunakan lagi ketika mau MC besoknya aku harus balik. Ini mana-mana nih harus disiapkan. Betul. Karena ada tuh waktu kita berusaha untuk ngejob berhumor ya kayak gitu, ternyata audiensnya cuman garing aja, garing banget gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya bisa mematahkan mental kita loh kayak gitu. Betul sekali. Dan itu adalah PR, dan itu adalah kegagalan terbesar dari seorang MC. Dari seorang MC maupun orang yang entertain. Karena kayak kisah saya sendiri saya paling menyukai ketika di ujung kalimat yang kita ucapkan dan orang tepuk tangan. Itu kebahagiaan paling itu berarti kita tertinggi. Sukses itu. Itu apalagi nih kalau kayak jadi singer. Kalau singer itu kita kan ngeliat tuh, kita nyanyiin lagu-lagu itu, kalau orang menikmati itu ibaratnya mereka akan mendengar terus ikut nyanyi. Itu berarti mereka menikmati lagu yang kita nyanyikan. Makanya kalau aku boleh saranin juga buat yang adik-adik yang sekarang kata yang kebetulan menjadi seorang singer, baik itu di wedding singer segala macam, itu lihat audiensnya dulu. Namanya kita dibayar, berarti kita harus tahu dong selera orang itu apa. Betul. Jadi kita jangan juga terlalu memaksakan selera kita. Itu yang selalu diterapkan juga oleh teman-teman senior saya dulu. Makanya saya juga belajar. Saya nggak bisa dangdut, tapi karena keadaan orang udah bayar saya, ya nggak mungkin dong saya nggak dangdut. Tetapi karena kita bukan ini dangdut sejatinya, ya mau nggak mau kita mencari lagu-lagu dangdut yang familiar, yang kita kuasai, yang nggak terlalu cengkok, yang nggak terlalu aduhai. Itu harus, karena apa? Yang datang itu belum tentu semuanya ngerti lagu-lagu milenial sekarang. Itu loh. Jadi kalau kamu mau ibarat kata, iya nih karena ngerasa, oh saya laku nih, saya tetap dipanggil orang, saya memang dipanggil orang. Iya nggak apa-apa. Cuman kamu mau bertahan seperti itu berapa lama? Jadi gini, orang yang kerja di dunia entertain itu wajib mengupdate mengupdate dirinya, karena orang akan bosan dengan diri lu yang itu aja. Ini contohnya kayak gini ya, kalau
kita misalnya nih kayak acara di wedding, kita di acara wedding kita genre-nya adalah lagu-lagu top 14 yang lagu-lagu milenial dan segala macam yang sekarang ini pakai bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris segala macam gitu kan. It's okay, tapi someday kamu diundang nih ke salah satu acara kayak memang di situ ada para pejabat-pejabat, nggak bakal ngerti mereka ketika kamu suruh paksa denger kita bawain lagu-lagu zaman sekarang, lagu-lagu Sheeran, lagu-lagu apa tuh yang sekarang ini Zairi, It's You dan segala macam. Mereka apaan ini gitu. Dan itu kita perlu lihat situasi sih. Yes. Harus lihat situasi audiens kita yang mana. Itu yang paling penting. Jadi seorang entertainer itu harus pintar melihat suasana dan lokasi. Kayaknya kita masih sampai di titik ini deh. Apa impian terbesar dari Kak Keisa dalam hidup? Yang mau, kata orang kan bermimpilah dulu setinggi langit, ketika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu kata Insinyur Soekarno. Tapi pertanyaannya, apa impian terbesar Kak Keisa? Impian terbesar aku itu sebenarnya satu aja, adalah punya yayasan, foundation yang bisa mensponsori anak-anak sekolah, mahasiswa anak-anak yang memang mereka nggak mampu bersekolah itu disponsori. Nah, dapat sponsor seperti itu ya satu-satunya cara adalah pertama bersosialisasi, kedua itu dengan kita bersosialisasi bertemu dengan orang-orang hebat dan segala macam, siapa tahu kita bisa berspeak up dan mereka punya visi yang sama gitu kan. Itu sih yang masih selalu saya rintis. Kenapa saya senang di entertainer ini? Karena bertemu dengan banyak orang, dengan banyak kalangan. Yang mulia, teman-teman, kita doakan agar Kak Keisa bisa sampai di titik ini. Kita tahu biaya pendidikan sekarang juga mahal. Biaya pendidikan sekarang juga mahal, dan ini impian yang mulia. Moga ada yayasan atau foundation yang bisa dibangun di Pangkalan Bun atau dimanapun saja berada dengan unirnya Kak Keisa, sehingga bisa membantu teman-teman di luar sana yang nggak punya dari segi ekonomi, nggak kayak kita, Kak Keisa. Iya, kita udah ngerasakan iya, cita-cita sekolah di London. Betul. Di Aku dulu, gitu. aku pengen banget itu. Apalah daya kita orang kampung dan betul. tidak punya warisan apa-apa ini. Iya, betul banget Kak Keisa. Dan semoga Kak Keisa tetap bertahan pada jalur entertain dan makin banyak job yang datang. Amin. Kemudian apa lagi ya? News anchor, MC juga banyak, nggak boleh ada putus-putusnya dalam. Dan satu hal tadi, cita-cita kamu punya studio TV juga ya, kan? Saya punya cita-cita punya studio TV dan saya adalah produsernya, dan saya akan mengatur orang berdasarkan talenta yang ada. Karena sudah saatnya itu kita jadi behind the scene, di belakang layar sekarang. Aku pengen di umur aku yang keberapa nanti, aku sudah punya target di umur aku yang keberapa sekarang. Aku harus berada di belakang layar. Dan kenapa di Lamandau, jujur ya Kak Keisa, di Lamandau itu job banyak, yang banyak. Dan ada beberapa adik-adik saya yang katanya, kami bisa nge-MC, kami bisa, selalu aku ajak. Walaupun saya selalu bilang, jangan pernah ngomong duit ya. Karena kalau lu ngomong duit, belum waktunya lu dapat duit. Tapi ketika lu ciptakan nama, lu ciptakan branding, orang pasti ngasih duit. Itu dia. Pasti. Karena kita udah ngerasain tuh yang nggak dianggap apa-apa. Aku pernah. Udah sering. Kayaknya saya pernah nggak ketika mau tampil 10 menit mau tampil dimarahi? Pernah. Aku pernah. Setiap orang pasti udah melalui kayak gitu. Aku udah pernah melalui itu, dan dari itulah yang membuat aku kuat. Yes. Dari itulah yang membuat aku kuat. Itu satu. Yang kedua, bahwa hidup ini nggak selamanya Tuhan akan ngasih sesuai dengan apa yang kita mau. Iya, betul. Itu udah sering aku alami. Dan itu akan diproses. Ya. Sedang aku alami. Dan akan diproses. Cuma kita menikmati aja. Yang penting itu adalah kita menikmati setiap fase. Menikmati setiap fase, dan setiap pekerjaan kalau ada cuannya diambil, walaupun nggak ada cuannya juga diambil, karena menciptakan branding, nama juga penting. Kak Keisa terakhir. Branding Kak Keisa mau disebut sebagai seorang pegawai negeri sipil, mau disebut sebagai seorang penyanyi, atau mau disebut sebagai seorang news anchor, MC, atau mau disebut sebagai entertainer sejati? Aku tidak pernah membranding, tapi orang lebih tahunya aku itu penyanyi. Lebih tahunya penyanyi. Yes. Orang lebih tahunya penyanyi daripada aku pegawai negeri. Oke. Gitu.
Di balik dari segala MC dan segala macam, aku memang lahirnya dari penyanyi. Pekerjaan pertamaku dulu itu. Branding nama itu bonus ya dari pekerjaan kita. Kak Keisa mengeluarkan single pada ulang tahun ke berapa? Ke titik-titik. Aku lupa. Ke ulang tahun ke Iya, aku bukannya ngomong kamu sekelas usia ya, cuma aku lupa itu ke berapa. mengeluarkan single. Kenapa akhirnya mengeluarkan single Kak Keisa? Itu kan hanya untuk mengapresiasi diri aku. Yang pertama, aku mengkadokan diriku sendiri dan mengkadokan. Kalau biasanya kan kita terima kado dari orang, tapi aku mengkadokan untuk ke semua orang menikmati karya aku. Gitu. Itu aja sih yang aku pikir. Judul lagunya apa? Ini ego. Ini ego. Boleh nyanyi sedikit di refnya? Ini nggak kena hak cipta kan? Okay. Penyanyinya sendiri. Ini egoku, ini egoku. Iya, gitu dong. Nanti langsung lihat ke YouTube channelku aja. Siap. Atau Spotify. Apa YouTube channelnya boleh disana? Keisha Aya. Keisa Aya, boleh langsung juga. Nanti saya akan masukkan di bawah. Boleh langsung notice langsung ke channel YouTube-nya Keisa Aya. Oke. Baik Kak Keisa, terima kasih banyak udah ngobrol bersama saya di channel YouTube BPMC. Ini entertainer sejati. Saya suka banget sama Kak Keisa karena orangnya humble. Saya baru ketemu Kak Keisa satu kali ya. Satu kali kita di job yang sama bulan lalu. Iya. Bulan lalu, kemudian aku akhirnya berteman di Instagram dan aku lihat ternyata Kak Keisa nih masuk kategori orang hebat yang luar Pada biasa. intinya itu, kayak aku bilang tadi, dengan semakin kita bersosialisasi, job itu pasti akan ada perpanjangan. Amin. Iya. Ini tandem nih kita berdua nih kalau ada job gitu. Iya betul. Akan ada perpanjangan tangan untuk job-job yang panjang. Yes. Amin. Iya. Dan garis miringnya besar. besar acaranya, besar honornya. Itu yang dicari. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Keisa. Semoga bisa menjadi tontonan menarik dari ngobrol kita hari ini. Oke. Dan saya BPMC, ini pesan dari Kak Keisa bahwa terakhir dari Kak Keisa apa untuk teman-teman yang ada di luar sana bahwa Jangan lupa untuk tetap rendah hati dan mau terus berkarya dan memperbaiki diri. Itu aja sih. jangan lupa tetap rendah hati, mau berkarya dan memperbaiki diri. Terima kasih, sampai jumpa.